Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa tholabil ilmi. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang PLC, ya, PLC. Ya. Di awalnya kita akan berikan kepada teman-teman semua introduction-nya sebuah PLC, pengenalan dasar pada PLC itu sendiri. Oke, yang pertama, ya, PLC itu adalah kepanjangan dari Programmable Logic Control. Ya, di sini kita lihat contoh dari sebuah PLC. Ya, ini contoh sederhana dari PLC. Ya, teman-teman bisa lihat contoh dasar sederhana dari PLC di sini yang seperti ini. Ya, ini adalah sebuah smart relay. Ya, smart relay yang merupakan sebuah mini dari sebuah PLC. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada power supply, ya, positif 24 volt, kemudian di sini ada 0 volt. Nah, PLC ini ya, disuplai dengan tegangan DC 24 volt. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada I1, I2, I3 sampai di sini ada I12. Nah, ini adalah bagian dari inputan dari sebuah PLC. Kemudian yang di bawah ada 24 volt. Nah, itu adalah power eksternal, ya. Kemudian ada Q1, Q2, Q3 sampai Q8. Ini adalah terminal pada output dari PLC. Kemudian di PLC itu sendiri, ya, di smart relay ini, ya, ini ada displaynya, ya. Displaynya modelnya seperti ini. Kemudian ada tombol-tombol. Nah, bentuk tombol-tombol itu custom, ya, kadangkala ada, kadangkala tidak ada. Kemudian di sini ada lampu indikator, ya, ada run, stop. Nah, itu adalah indikator dari sebuah PLC. Oke. Kemudian PLC sendiri itu sebuah peralatan, ya, sebuah peralatan yang mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk melakukan fungsi-fungsi kontrol. Ya. Contohnya apa fungsi-fungsi kontrol? Yaitu perintah kerja. Ya, perintah kerja dalam PLC itu bentuknya sekuensial, jadi berurutan. Ya. Kemudian kontrol-kontrol yang lain seperti perhitungan aritmatika, ya, ini bisa dilakukan oleh PLC. Kemudian delay, ya, atau biasa disebut dengan waktu, ya, waktu. Jadi dia bisa melakukan pengontrolan terhadap waktu, pengontrolan terhadap delay, ya. Nah, ini bisa dikerjakan oleh sebuah PLC. Nah, kalau tadi itu adalah smart PLC, ya, smart relay, ya, teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk PLC yang biasa ada di pasaran. Ya, contohnya adalah Omron, ya, bisa CV1 atau yang lainnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bentuknya. Ya, lampu-lampu indikator ini menandakan kondisi saat dia energize, ya. Kalau mati dia di energize atau tidak menyala, ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sejarahnya dari sebuah PLC, ya. PLC itu pertama kali diproduksi, ya, secara massal oleh Modicon, ya. Modicon. Nah, Modicon ini sendiri memproduksi Modicon 084. Ini yang pertama. Nah, yang menemukan siapa? Yang menemukan adalah Dick Morley. Nah, bentuk PLC yang
pertama ini teman-teman bisa lihat ini sangat besar ya, dalam bentuk modul yang besar ya. Kemudian perkembangan dari sebuah PLC pada tahun 1973 ya, kemampuan komunikasinya ditingkatkan. Nah, komunikasi yang dipakai dalam Modicon itu sendiri adalah Modbus ya. Nah, Modbus produksi masalnya adalah desain model 184. Nah, ini yang mendesainnya adalah Michael Greenberg. Ya. Modicon model 184 atau biasa disebut dengan Modicon 184 ya. Ini bentuknya lebih ramping kalau dibandingkan dengan Modicon yang 084 ya. Lebih ramping, lebih kecil ya. Dengan fitur-fitur ada komunikasi menggunakan Modbus. Modbus itu singkatan dari Modicon Bus ya. Oke, kemudian dilanjutkan lagi ya perkembangannya pada tahun sekitar 1980-an. Nah, di General Motor melakukan standarisasi komunikasi. Ya, standarisasi komunikasi. Jadi komunikasinya distandarkan menggunakan protokol ya, protokol komunikasi yang sama. Jadi dari beberapa brand itu distandarkan protokolnya pakai apa ya, misalkan kalau pakai Modbus ya semua pakai Modbus. Nah, ini gunanya apa ya, salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan pada user dalam melakukan pemrograman menggunakan PLC. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, pada tahun 1990-an nah, dilakukan reduksi protokol baru ya. Artinya apa? Dia melakukan modernisasi lapisan fisik dari protokol-protokol yang sudah ada. Nah, protokol yang sudah ada itu yang sudah distandarkan tadi sekitar 1980 oleh General ya, General Electric ya. Kemudian standarnya ya, standar dari komunikasi PLC menggunakan standar IEC 11313 ya. Ini menggabungkan ya bahasa pemrograman dalam satu standar. Nanti bahasa pemrogramannya apa? Ya, ada beberapa macam sih. Nanti akan kita sampaikan ya. Tapi ya, kita sebutkan saja bahwa bahasa pemrogramannya dalam sebuah PLC ada pada umumnya ada 3 ya. Ada 3. Ada ladder diagram, special function, kemudian dengan blok ya. Blok diagram. Oke. Lanjut ya. PLC itu digunakan untuk menggantikan relay konvensional. Ini adalah fungsi utama ya, fungsi utama dari PLC. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah konvensional ya. Kontrol-kontrol konvensional menggunakan relay. Ini banyak sekali relay-relaynya ya. Nah, relay-relay ini dalam satu fungsi tidak bisa dikopi. Tidak bisa dikopi artinya apa? Nah, ini kalau mau membuat sebuah sistem yang sama dengan sistem yang menggunakan relay ini harus membuat relay-relay yang baru ya. Jadi harus nyambung kabelnya satu-satu. Teman-teman bisa bayangkan karena banyaknya kabel yang berada di sini, ini menyebabkan cara troubleshootingnya akan menjadi semakin lama, ya, semakin lama. Kalau sudah terpasang seperti ini tidak bisa diprogram ulang. Kalau program ulang harus merubah sambungan dari kabel-kabel yang berada di sini ini, ya. Baik itu di powernya maupun di NO dan NC-nya. Nah, relay ini banyak juga ya digunakan pada tegangan 220 ataupun tegangan DC. Ya, tegangan DC juga ada pakai menggunakan tegangan 24 atau 12 volt. Ya. Nah, ini
model-model sistem konvensional. Ini model yang sederhana ya, saya perlihatkan yang sederhana. Kalau yang lebih rumit, wah ini akan banyak sekali ya. Satu panel besar itu hanya isinya ada relay saja. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan PLC, teman-teman bisa lihat ini ya, PLC yang berada di sini. Hanya menggunakan sedikit kabel aja yang dipakai. Karena apa? Programnya sudah bisa disederhanakan ya, hanya menggunakan program saja. Jadi rangkaian kabel-kabel ini, rangkaian relay-relay ini bisa disederhanakan dengan PLC. Kemudian kalau mau menduplikat sebuah sistem, nah tinggal program yang berada di PLC ini di-copy saja ke PLC yang baru. Kemudian sambungan kabelnya disesuaikan, sudah jadi. Namun kalau membangun sistem menggunakan konvensional, menggunakan banyak relay ini, nah ini mungkin 1 hari belum tentu selesai ini. Ya. Ada salah satu penyambungan kabelnya sudah mencarinya sulit sekali. Ya. Harus lihat gambar. Ya, diagramnya itu harus dilihat. Dan melihat diagram itu sendiri, ya kadangkala tidak semua orang bisa. Ya. Lewat satu diagram saja, satu rangkaian saja, ini sistem tidak akan bekerja. Namun kalau menggunakan relay PLC ya, menggunakan PLC ini akan sangat mudah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, kenapa kok sistem motornya tidak jalan. Nah, tinggal dilihat dengan menggunakan simulator. Kemudian di PLC sendiri terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama ada yang namanya CPU ya, Central Processing Unit. Ya. CPU-nya yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini CPU-nya itu adalah yang IC ini loh. Ini adalah IC CPU. Ya. Nah, ini yang digunakan sebagai otaknya, ya, otaknya. Ini bisa diisi program, bisa dihapus, diisi kembali. Nah, ini berulang-ulang sampai ribuan kali. Ini bisa dilakukan ya, di CPU ini. Ya. Nah, di CPU ini berbeda power supply-nya ya, berbeda power supply-nya. Kalau power supply yang masuk ke PLC menggunakan tegangan 24 volt, kalau di CPU tegangannya adalah hanya 5 volt saja. Sehingga perlu ada yang melakukan convert ya, merubah dari inputan tegangan yang 24 volt menjadi tegangan 5 volt. Ya, karena semua yang masuk ke dalam CPU ini, dalam IC kontrolnya ini, tegangannya hanya 5 volt, nggak ada yang tegangan lebih dari 5 volt. Karena sistem yang dipakai dalam CPU adalah logic, ya, logic digital. Nah, oke, itu. Kemudian bagian yang lain adalah I/O modul, ya, modul input dan output. Ya, modul input dan output itu digunakan untuk menghubungkan antara sensor dan aktuator. Ya, jadi sensornya nanti masuk ke bagian input, aktuatornya masuk ke bagian output. Aktuator itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan sebagai output dari sebuah sistem. Bisa dalam bentuk motor, bisa solenoid, bisa lampu, dan lain-lainnya. Nah, itu namanya adalah aktuator. Kemudian di dalam PLC sendiri ada yang namanya rak dan sasis. Ya, sasis. Rak dan sasis ini adalah kalau dipakai untuk beberapa modul-modul PLC ya, modul PLC. Nanti ini bisa diambil sendiri-sendiri ya, bisa disesuaikan sendiri-sendiri. Ya. Jadi nanti ada bagian power supply-nya, ada bagian CPU-nya, ada bagian modul I/O-nya, ada modul komunikasinya. Nanti ada tambahan lagi modul ekspansi untuk I/O ataupun untuk analog outputnya. Nah, ini bisa dilakukan di sini kalau kita menggunakan rak ataupun sasis ya, sasis ya namanya ya, sasis pada PLC. Oke, kemudian peralatan-peralatan yang lain dari PLC adalah programmer monitor, biasa disingkat dengan PM. Nah, PM ini adalah peralatan
yang digunakan untuk memprogram PLC. Ini bentuk lama ya, bentuk lama. Bentuk yang baru jarang pakai model-model programmer monitor ini. Karena apa? Ya karena sudah semakin kompleks. Programmer monitor tidak bisa melakukan dengan baik karena dia tidak bisa memonitor kondisi saat running. Simulasi running dia tidak bisa. Supaya bisa ya menggunakan komputer ya, biasa menggunakan software ya. Kalau menggunakan smart relay bisa pakai menggunakan Zelio Soft 1 atau Soft 2, atau kalau menggunakan Omron bisa menggunakan simulatornya CP1. Nah, itu juga bisa. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.